Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 6 statistika. Kita fokuskan pada materi jangkauan, kuartil, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Kita akan membahas soal latihan 6.2. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka nomor 1, jangkauan. Perhatikan diagram garis produksi beras Indonesia berikut. Ini adalah perkembangan produksi beras di Indonesia dalam satuan 1000 ton beras dari tahun 2020 sampai 2021. Gambar diagram garis tersebut menggambarkan perkembangan produksi beras di Indonesia dalam satuan 1000 ton untuk tahun 2020 yang bergaris hijau dan tahun 2021 bergaris merah. Dalam diagram garis tersebut terlihat bahwa produksi beras Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan pada bulan-bulan tertentu. Selisih produksi beras tertinggi dan terendah dalam setahun dapat ditentukan dengan cara mengurangi data tertinggi dengan data terendah. Agar dapat dihitung selisihnya, coba lengkapi tabel berikut. Tahun 2020 yang berwarna garis hijau tertinggi terletak pada bulan April. Datanya di sini yaitu 5.626 dan terendah di bulan Januari yaitu 934. Sehingga selisihnya adalah 5.626 dikurangi 934 4.692. Dan tahun 2021 tertinggi kita perhatikan garis berwarna merah yaitu bulan Maret 5.570 dan terendah terletak pada bulan Desember yaitu 1.174. Sehingga selisihnya adalah 4.396. Maka jangkauan data tahun 2020 yaitu yang tertinggi 5.626 kita kurangi dengan 934 4.692. Sedangkan jangkauan data 2021 5.570 kita kurangi dengan 1.174 sama dengan 4.396. Jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Ayo mencoba. Tinggi badan siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Ini adalah nama siswa dan ini adalah data tingginya. Yang A, tentukan jangkauan dari data tersebut. Kita perhatikan data tertinggi, yaitu 168, dikurangi data terendah, yaitu 154. Maka jangkauannya adalah 14. B. Jika Nadifa tidak ikut dalam perhitungan, tentukan jangkauan data yang terbaru. Nadifa ini kita tidak ikutkan. Maka 154 bukan data terendah. Sekarang berganti ke 156. Sehingga jangkauannya adalah 168 dikurangi 156 sama dengan 12. C. 6 bulan lagi semua siswa tinggi badannya naik 2 cm kecuali Robert naik 4 cm. Robert karena naik 167 ditambah 4, ini menjadi 171. Yang lain naik 2 cm. Kita perhatikan Dewa, karena tinggi badannya paling tinggi, naik 2 cm sehingga menjadi 170. Sehingga tinggi badan sudah berganti ke Robert. Kita perhatikan data terendah yaitu Nadifa, 154 ditambah 2 menjadi 156. Maka jangkauan di sini
punya Robert yaitu 171 dikurangi tinggi Nadifa 156. Maka jangkauannya adalah 15. Nomor 2, perhatikan diagram batang berikut ini. Diagram batang berikut menunjukkan data vaksinasi dosis kedua di 10 provinsi. A. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Kita perhatikan diagram batang tertinggi, yaitu Jawa Timur. Tingginya 7.780.398. Kita kurangi dengan data terendah. Di sini Sulawesi Utara 410. Seharusnya batang ini lebih tinggi daripada Papua yang 197, sehingga terendah di sini adalah Papua 197.754 sama dengan 7.782.644. Yang B, jika Provinsi Jawa Timur tidak ikut, di sini tidak diikutkan. Dalam perhitungan, tentukan jangkauan data terbaru, sehingga data tertingginya dimiliki oleh DKI Jakarta 4.932.704. Kita kurangi dengan terendah yaitu Papua 197.754 sama dengan 4.734.950. C. Jika 3 bulan lagi semua provinsi naik 10%, kecuali Papua naik 40%. Tentukan jangkauan data terbaru. Tertinggi di sini dimiliki oleh Jawa Timur. Kalau naik 10% berarti kenaikannya 7.780.398 kita kalikan dengan 10% atau 10/100. Naiknya adalah 778.040. Ini kalau dibulatkan ke 40. Sehingga kenaikannya sekarang data Jawa Timur menjadi 7.780.398 kita jumlahkan dengan kenaikannya 778.040 menjadi 8.558.438. Sedangkan Papua kenaikannya yaitu yang awal mula 197.754 kita kalikan dengan 40%, 40/100 atau sama dengan 79.102. Sehingga sekarang jumlah Papua adalah 197.754 kita jumlahkan dengan kenaikannya 79.102 sama dengan 276.856. Maka jangkauannya di sini Jawa Timur 8.558.438. Kita kurangi dengan punya Papua 276.856 sehingga jangkauannya adalah 8.281.583. Ukuran penyebaran data yang kedua adalah kuartil. Jika median adalah membagi data yang diurutkan menjadi 2 kelompok yang sama banyak, maka kuartil adalah membagi data yang diurutkan menjadi 4 yang sama banyak, sehingga masing-masing kelompok terdiri atas 1/4 bagian data. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah disimbolkan dengan Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah atau median disimbolkan dengan Q2, dan kuartil ketiga, kuartil atas Q3. Contoh 6.1.
Diketahui hasil ulangan matematika 10 siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Ini adalah datanya. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Untuk menentukan kuartil, data ini kita urutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Terendahnya adalah 66, tertingginya adalah 94. Kita urutkan, yaitu 66, 68, 72, 76, 78, 80, 82, 86, 90, 94. Selanjutnya kita akan menentukan kuartil kedua atau disebut dengan median. Median itu nilai tengah. Datanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka setengah dari 10, yaitu 5. Sehingga kita cari data ke 5 dan 6, karena ini genap. Maka Q2 atau median, data ke-5 kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi menjadi 2 bagian. 5 sebagian dari kiri dan 5 bagian kanan. Di sini letak Q2, yaitu data ke-5 78 ditambah 80 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 79. Ini kuartil kedua. Sedangkan kuartil pertama, data bagian pertama atau batasnya Q2 ini kita bagi 2. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, maka 5 dibagi 2. 2 bagian kiri dan 2 bagian kanan. Maka di sini letak Q1-nya, yaitu 72. Sedangkan Q3, data bagian kanan ini atau kuartil atas kita bagi 2 juga. 2 bagian kiri dan 2 bagian kanan. Maka ini adalah letak Q3, yaitu 86. Ayo mencoba. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menentukan kuartil, siswa diminta untuk menentukan kuartil dari data berikut. Data ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2, 16 data. Data terendah adalah 60 dan data tertinggi 92. Kita urutkan dari yang terkecil. 60, 64 ada 2, 66 ada 2, 76 ada 4, 76, 76, 76. Selanjutnya 80 ada 3, 90-nya ada 3, dan 94. Untuk menentukan kuartil kedua atau disebut dengan median, karena datanya ada 16, maka setengah dari 16 yaitu 8. Kita cari data ke-8 dan 9 karena ini genap. Sehingga kuartil kedua, data ke-8 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini batasnya, yaitu 8 bagian kiri, 8 bagian kanan. Ini letak Q2, sehingga kita ambil 2 angka ini, angka ke-8 dan 9. 76 ditambah 76 dibagi 2, sama dengan Q2-nya 76. Untuk menentukan Q1, 8 di bagian kiri, ini kita bagi 2. Karena 8 menjadi 4. 4 bagian kiri, 4 bagian kanan. Ini letak Q1, yaitu 66 ditambah 66 dibagi 2, sama dengan 66. Ini Q1-nya. Untuk kuartil yang 3, Q3 atau kuartil atas, juga sama, karena di sini ada 8 data, 4 bagian kiri dan 4 bagian kanan. Di sini letak Q3-nya,
yaitu 80 ditambah 90 dibagi 2. Maka Q3 sama dengan 85. Nomor 3, jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan kuartil rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Sedangkan simpangan kuartil adalah setengah kali Q3 dikurangi Q1. Kita perhatikan lagi contoh 6.1. Ini adalah datanya, dan ini adalah data yang sudah diurutkan, di mana diketahui Q2-nya yaitu antara 78 sampai 80. Ini Q2. Sedangkan Q1 adalah 72. Dan Q3-nya adalah 86. Sehingga jangkauan kuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. Q3-nya di sini 86 dikurangi Q1 72 sama dengan 14, sehingga jangkauan kuartilnya adalah 14. Sedangkan untuk simpangan kuartil yaitu setengah dari Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1, 86 dikurangi 72 sama dengan setengah dari 14 atau sama dengan 7. Ini adalah simpangan kuartilnya. Tentukan kuartil bawah, kuartil atas, jangkauan, dan simpangan antar kuartil dari data berikut. Yang A, ini adalah datanya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita data seperti ini, 3, 4-nya ada 3, 5, 6-nya ada 3, 7, 8, 8, 9. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 data. Yang pertama kita cari kuartil kedua atau median. Median itu karena ada 12, maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita cari data ke-6 dan ke-7. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah batasnya. Untuk sebelah kiri dan 6 sebelah kanan. Di sini letak kuartil kedua, yaitu Q2 sama dengan 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Sedangkan Q1 dari 6 sebelah kiri atau batas bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita bagi 2. Artinya 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Di sini letak kuartil pertama, yaitu 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 4. Sedangkan kuartil atas atau Q3, kita perhatikan data atas. Karena ada 6, kita bagi 2, 3. 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Maka di sini letak Q3, yaitu 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Untuk jangkauan, rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 7,5 dikurangi Q1 4, maka sama dengan 3,5. Sedangkan simpangan antar kuartil yaitu setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Setengah Q3 dikurangi Q1 3,5. 3,5 dikali setengah sama dengan 1,75. Yang B, ini adalah datanya. Kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil adalah 50 dan yang terbesar adalah 90. 50-nya ada 2, 60, 65 ada 4, 65, 65, 65,
70, 75, 80, 80, 85, 85, 90. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data, sehingga Q2 atau median itu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kita ambil data ke-7 dan 8. Kita hitung dari sini data yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini batasnya. 7 bagian kiri dan 7 bagian kanan. Di sini letak Q2-nya. Yaitu kuartil kedua sama dengan 65 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 67,5. Sedangkan kuartil pertama atau kuartil bawah, kita hitung batasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7 dibagi 2 ada 3. 3 angka bagian bawah atau kiri, 3 angka untuk kanan. Maka ini adalah kuartil pertama, yaitu Q1 sama dengan 65. Sedangkan kuartil atas, kita bagi ini menjadi 3 bagian. Kita bagi menjadi 3 data. 1, 2, 3, dan ini 3 untuk kanan. Maka ini adalah Q3-nya. Q3 sama dengan 80. Sehingga jangkauannya yaitu Q3 dikurangi Q1. Q3 80 dikurangi 65 sama dengan 15. Sehingga simpangan rumusnya adalah setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Setengah dikali 15 sama dengan 7,5. Nomor 2, ukuran sepatu siswa kelas 8 ditunjukkan dengan tabel berikut. Ini adalah ukuran sepatu dan ini adalah frekuensinya. Tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Kita jumlahkan frekuensi ini, jumlahnya adalah 30. Karena yang ditanya kuartil bawah, Q1. Q1 itu 1/4 dari banyak data, 30. Maka sama dengan 7,5. Sedangkan Q3 kuartil atas yaitu 3/4 dikali 30 sama dengan 22,5. Kita cari data ini dengan cara jumlahkan frekuensinya. Awalnya 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 6, 13, 13 tambah 7, 20, 20 tambah 5, 25. Kita perhatikan untuk Q1, data yang 7,5. Untuk di sini masih 7, masih kurang, sehingga kita turunkan ke angka 13. Ukurannya yaitu 38. Maka Q1-nya adalah 38. Sedangkan Q3 jumlahnya adalah 22,5. Untuk ini 20 masih kurang, sehingga kita turunkan ke 25. Maka di sini letak datanya. Q3-nya adalah 40. Sehingga yang B, jangkauan kuartil. Jangkauannya Q3 dikurangi Q1. Q3 40 dikurangi Q1-nya 38 sama dengan 2. Yang C, simpangan antar kuartil. C, simpangannya yaitu setengah dari Q3 dikurangi Q1. Setengah Q3 dikurangi Q1, 2. Setengah kali 2 sama dengan 1. Nomor 3, tekanan darah seorang pasien di rumah sakit dicatat seperti berikut. Ini adalah datanya. Tentukan kuartil
jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data tersebut. Data ini kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil adalah 120 dan yang terbesar adalah 185. Kita mulai dari 120, 124, 124, 126, 135, 150, 165, 165, 165, 165, 170, 174, 175, 176, 180, 180, 182, 185. Banyak data di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sehingga ada 16 data. Untuk menentukan Q2 atau median, kita cari setengah dari 16, yaitu 8. Kita cari data ke-8 dan 9. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 dan 9, maka di sini letak Q2-nya. Q2 yaitu 165 ditambah 165 dibagi 2 sama dengan 165. Q1 kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini kita bagi 2 yaitu 4. 4 sebelah kiri dan 4 sebelah kanan. Maka di sini letak Q1-nya. Q1 sama dengan 126 ditambah 135 dibagi 2 sama dengan 130,5. Untuk kuartil atas atau Q3, karena di sini 8 kita bagi 2. 4 ruas kiri, 4 data ruas kanan. Di sini letak Q3. Q3 sama dengan 175 ditambah 176 dibagi 2 sama dengan 175,5. Sehingga jangkauan yaitu Q3 dikurangi Q1 sama dengan 175,5 dikurangi 130,5 sama dengan 45. Sedangkan simpangan yaitu setengah dikali dengan Q3 dikurangi Q1. Setengah dari 45 sama dengan 22,5. Nomor 4, seorang ibu mencatat perkembangan berat badan anaknya setiap bulan selama 2 tahun. Dinyatakan dalam kilogram sebagai berikut. Ini adalah datanya. Ternyata data ini sudah urut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang A, tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke samping ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 24 data. Sehingga untuk menentukan Q2 atau median, yaitu kita cari data setengah dari 24, yaitu 12. Kita cari data ke-12 dan 13. Data ke-12 ada di sini. Ini yang ke-12 dan ini adalah yang ke-13. Maka Q2 sama dengan 7,8 ditambah 8,2 dibagi 2 sama dengan 8. Sedangkan kuartil bawah atau Q1 dari 12 ini kita bagi 2 berarti 6. 6 untuk ruas bawah, 6 untuk ruas atas. Sehingga antara 5,1 ditambah 5,6 dibagi 2. Maka Q1 sama dengan 5,35. Sedangkan untuk kuartil atas atau Q3, 6 untuk ruas bawah dan 6 untuk ruas atas.
Di sini letak Q3-nya, yaitu 8,9 ditambah 9,2 dibagi 2 sama dengan 9,05. Yang B, jangkauan kuartil dan simpangan antar kuartil. Untuk jangkauan, rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Q3 9,05 dikurangi Q1 5,35. Ini sama dengan 3,7. Sedangkan simpangan sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Setengah dikali 3,7 sama dengan 1,85. Demikian pembahasan soal latihan 6.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.